Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STI Al-Hikmah Jakarta Selatan. Dan saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI semester 4. Hadirnya saya di sini, saya ingin menjawab tugas ujian akhir semester saya dari Bapak MHD Saleh, MPD, selaku dosen mata kuliah Pengembangan dan Analisis Kurikulum MI atau SD. Yang soalnya adalah buatlah analisis kurikulum di masa pandemi COVID-19. Analisis itu menjelaskan tentang masalah dan kendala pelaksanaan kurikulum di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saya akan menjawabnya di sini. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Model pembelajaran saat pandemi COVID-19, terutama jarak jauh, memerlukan kurikulum yang lebih sederhana dan luas. Pada pandemik sekarang, sekolah memerlukan kurikulum yang lebih sederhana dan sesuai kebutuhan, serta keadaan siswa, guru, dan para orang tua. Kurikulum 2013 sebagai acuan pendidikan di Indonesia selama ini dinilai sudah tidak memadai untuk masa COVID-19 saat ini. Karena itu, pemerintah didesak agar segera mengembangkan kurikulum baru yang lebih sesuai dengan kondisi guru, siswa, dan sekolah saat masa darurat kesehatan sekarang. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Unifah Roshidi, menilai materi kurikulum saat ini masih terlalu padat sehingga sulit diterapkan untuk pembelajaran dari rumah di era pandemi COVID-19. Perlu disusun kurikulum yang lebih praktis dan aplikatif. Target pembelajaran diatur menjadi lebih rasional. Masa pandemik ini momentum untuk mentransformasikan hal-hal besar mendasarkan terhadap kurikulum pendidikan yang sebelumnya padat konten menjadi padat literasi dan numerasi. Wakil Sekretaris Jenderal Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim, mengatakan diperlukan kurikulum yang adaptif dengan kondisi darurat pandemi COVID-19 saat ini. Adaptasi ini terkait 4 dari 8 nasional pendidikan, yaitu 1. Standar isi, 2. Proses, 3. Penilaian pendidikan, dan 4. Kompetensi kelulusan. Standar kurikulum 2013 yang padat harusnya dilonggarkan, disesuaikan dengan kondisi guru dan siswa yang belum ideal untuk pembelajaran jarak jauh. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan saya yang tadi adalah pelaksanaan sistem pelajaran jarak jauh pada anak di Indonesia selama pandemik dinilai masih belum berjalan secara optimal. Ada beberapa hal yang dinilai menjadi kendala mengenai akses internet, dan handphone pun bisa menjadi kendalanya karena beberapa dari siswa-siswi yang tidak memiliki handphone atau tidak bisa membeli pulsa internet. Dan ada juga seperti yang di perdesaan, di perkampungan, akses internet itu sangatlah minim, sinyal-sinyalnya seperti itu. Dan ketika new normal baru nanti, seharusnya Dewan Guru dan kepala sekolah dan Dewan Guru lainnya dan pemerintahan juga melakukan pelajaran seperti pergantian, misalnya seperti sistem shift. Hari ini atau minggu pertama absen dari A sampai D, dan minggu kedua absen berikutnya sampai berikutnya, dan minggu ketiga absen berikutnya dan berikutnya, untuk menghindari kerumunan karena anak-anak SD sekolah dasar itu kan kadang tidak mengerti apa itu
protokolnya atau peraturan-peraturan pemerintahnya, seperti anak-anak SD atau siswa-siswi usia dini itu kan kalau melihat temannya itu seperti kayak senang, gembira karena sudah lama tidak bertemu, nanti dia jadinya cipika-cipiki, jadi bersalaman, berjabat tangan. Nah, dewan guru ini harusnya membimbing selalu agar murid dan siswa-siswi lainnya tidak melakukan seperti itu. Dan lebih baik jika tidak ada jam istirahat untuk menghindari kerumunan siswa-siswinya. Dewan guru juga harus melakukan protokol, seperti anak-anak diwajibkan untuk membawa masker cadangan juga untuk berjaga-jaga jika maskernya itu terjatuh atau kotor. Dan selalu siswa-siswi maupun guru pun dan staf-staf lainnya harus membawa hand sanitizer sendiri dari rumah. Dan pihak sekolah pun harus menyediakan tempat untuk mencuci tangan di depan pintu masuk sekolah dan pintu masuk kelas dan pintu masuk kantor dan ruang guru lainnya. Dan harus selalu melakukan cek suhu badan di depan gerbang sekolah. Kita harus tetap menjaga atau tetap mematuhi protokol pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan penyebutan nama atau penyebutan gelar dan titel, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ayu Pratini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.